firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati agar apa yang dari hati-Mu bisa tersampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami tutup doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Elohimers, Andre. Gak kedengeran. Shalom Elohimers. Gitu wes pas. Untung udah diawali oleh Sandria tadi ya, jadinya wes rodok sedikit bersemangat. Oke teman-teman, kali ini aku dapat kesempatan untuk sedikit sharing firman Tuhan. Sebentar ini kok agak dengung ya. Cek tes. Oke, aku dapat kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan dan tema kita bulan ini adalah Unleash Your Potential. Ini adalah minggu terakhir dan minggu kemarin Kak Aldo sudah bicara tentang apa yang terjadi kalau potensi kita itu gagal untuk kita gunakan. Tapi di sini aku mau bicara bagaimana jika potensi kita itu bukannya gagal tapi justru disalahgunakan. Karena itulah teman-teman, mari aku mau kasih judul sharingku hari ini yaitu Good Person atau orang baik. Nah, siapa di sini yang kepingin jadi good person? Angkat tangan. Kok belum semuanya ya? Oh, ada yang nggak mau jadi good person ya? Siapa yang mau jadi good person? Orang baik, angkat tangan. Oke, semuanya lah, kita pasti semua masih mau jadi good person lah. Aku juga teman-teman, aku juga kepingin jadi good person, jadi orang baik. Tapi masalahnya, kita coba mau tanya ke diri kita sendiri dulu. Sebenarnya orang baik, good person itu apa sih? Who is good person? Good person itu apa? Apakah seperti orang ini? Yang good person itu orangnya ramah-tamah. Apakah good person itu orang yang suka senyum, sopan santun, kayak gitu? Siapa yang setuju kalau itu adalah good person? Setuju kan? Siapa yang setuju? Oke. Jujur, aku juga setuju. Itu adalah elemen dari good person. Tapi apakah hanya itu? Apakah dengan begitu saja kita sudah bisa disebut sebagai good person, orang baik? Aku ngomongnya kayaknya orang baik aja ya, jangan good person, malah tambah campur aduk nanti. Yaitu, apakah sebegitu itu saja sudah bisa dibilang orang baik? Tentu tidak, pasti bisa lebih lagi. Nah, kata baik di sini itu sebenarnya artinya banyak teman-teman. Kalau kita lihat kata baik itu bisa berarti baik hati, atau bisa seperti kata-kata seperti baik keadaannya baik. Sangat luas. Tapi satu kata yang menarik, waktu aku coba buka, cek kata baik itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, salah satu definisi dari baik itu ternyata adalah berguna. Berguna dengan baik, bekerja dengan baik, ternyata itu juga masuk dalam kategori baik. Berguna itu artinya baik. Nah, siapa di sini percaya kalau kalau barang itu, gimana ya ngomongnya? Barang itu bisa berguna, itu karena apa? Kira-kira? Karena barang itu punya potensial. Masuk akal kan? Barang itu bisa berguna hanya kalau dia ada potensinya. Kalau barang itu nggak ada potensinya buat apa? Itu cuma sekedar jadi hiasan, menu-menuin ruangan, mendingan dibuang aja. Jadi barang yang berguna itu adalah barang itu memiliki potensial. Jadi aman dong kalau misalnya kita berasumsi bahwa orang baik itu juga adalah orang yang memiliki potensial. Siapa setuju? Orang baik memiliki potensial. Ya. Tapi apakah kita cuma bisa berhenti sampai situ? Apakah orang baik itu berarti orang yang punya potensial saja? Tentu tidak. Bisa jadi bisa lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi, ada baiknya kalau kita jangan berspekulasi lebih lanjut, ada baiknya kita coba lihat dari firman Tuhan. Kita mau coba next slide, kita mau coba dilihat di sini aku sudah kumpulin beberapa orang-orang yang di dalam Alkitab, masih ada lebih banyak lagi, tapi yang di sini aku coba kumpulin beberapa orang-orang yang punya potensi, yang kita lihat punya potensi di dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa lihat Daud siapa? Dia Raja Israel. Dan dia yang menulis Mazmur. Yang kedua kita lihat ada Salomo, Raja Israel juga. Dia memiliki hikmat yang luar biasa besar yang Tuhan kasih.
Yang ketiga, Rasul Paulus. Dia pada zamannya Paulus, bahkan ketika dia masih jahat, ketika dia ada Saulus dia adalah orang yang terpelajar, teman-teman. Bisa jadi dia adalah seorang, kalau istilahnya sekarang itu apa ya, profesor atau scholar, orang yang memang punya pendidikan tinggi. Jadi Saulus punya potensial, Daud punya potensial, Salomo punya potensial. Kemudian kita lihat ada Yusuf, dia adalah tangan kanan dari Raja Firaun sendiri, orang kedua, wakil presiden bisa dibilang. Yusuf punya potensi. Kemudian Musa, pemimpin bangsa Israel. Musa punya potensi. Padahal kalau kita lihat asal muasalnya orang-orang ini itu nggak ada yang besar, teman-teman. Daud siapa sih? Anak gembala. Salomo, ya anaknya Daud, tapi ya istilahnya dia bukan. Yusuf siapa? Cuma seorang anak. Musa siapa? Anak juga yang dibuang, yang menjadi pelarian, tapi akhirnya dia menyelamatkan Israel, menjadi pemimpin bangsa Israel. Esther menjadi seorang permaisuri dari raja. Dan kemudian kita juga tidak lupa Simson, hakim Israel yang memiliki kekuatan yang luar biasa, superhero Simson itu, ya ampun. Tapi yang kemudian ada juga terakhir, Saul, raja Israel juga. Dan kabarnya Saul ternyata Saul di desanya adalah orang yang bisa dibilang paling tinggi, yang paling kelihatan wibawanya. Karena itulah orang-orang memilih dia menjadi raja. Karena itulah dia dipilih menjadi raja. Nah, sekarang teman-teman mungkin bingung, kenapa sih Saul ada di sini? Bukannya Saul itu jahat ya? Tapi kenapa dia ada di sini? Ya memang Saul melakukan kejahatan, tapi di sini teman-teman aku mau bicara bukan orangnya, tapi aku di sini mau bicara tentang potensi. Kita di sini ngomong soal potensinya. Nah, menurut teman-teman, potensi itu jahat atau baik? Yang setuju jahat angkat tangan. Yang setuju potensi itu baik angkat tangan. Tapi aku mau lontarkan, berarti banyak yang setuju potensi itu baik ya. Nah, tapi aku mau lontarkan pertanyaan ketiga, siapa setuju potensi itu netral? Sebagian besar, termasuk aku juga setuju, potensi itu netral, enggak jahat, enggak baik. Nah, sebenarnya tapi sebelum kita lebih lanjut, sebenarnya apa sih potensi itu? Apakah potensi itu sebenarnya cuma sekedar talenta itu aja, talenta yang kita punya? Apakah itu potensi? Ya memang itu termasuk potensi, tapi apakah hanya itu aja teman-teman? Sebenarnya Kak Aldo udah pernah ngejelasin bahwa potensi itu adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih ke dalam diri kita, bukan cuma sekedar talenta aja, tapi sesuatu yang Tuhan sudah titipkan di dalam kita, entah itu skill, kemampuan, talenta itu juga, atau bahkan mungkin uang yang dipercayakan kepada kita teman-teman, kedudukan yang dipercayakan kepada kita, atau kepercayaan apapun yang diberikan kepada kita, bahkan penampilan yang menarik, teman-teman cakep, cantik, itu potensi yang diberikan kepada kita. Jadi istilahnya potensi adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kita kelola, itu namanya potensi. Nah, sama juga halnya dengan orang-orang di atas, orang-orang yang barusan kita lihat tadi. Daud, pemazmur, dia memiliki potensi itu, dia memiliki potensi bernyanyi. Siapa yang memberi? Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberi dia kuasa untuk dia menjadi raja. Saul memiliki perawakan yang baik. Dia adalah orang yang bisa dibilang paling tinggi di sukunya, yang kelihatannya paling punya banyak wibawa. Saul punya potensi, dan juga Saul diberi kekuasaan untuk menjadi raja. Hanya saja Saul jatuh di akhirnya. Simson, kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan. Paulus, orang yang terpelajar, dia punya kemampuan seperti itu. Dari siapa? Tuhan. Dia menjadi orang yang punya influence, dia menjadi orang yang pintar, seorang scholar, seorang profesor mungkin kalau zaman itu ada profesor. Saulus itu adalah seorang profesor. Dia dapat itu dari Tuhan. Dan lain sebagainya. Esther juga, dia punya kecantikannya dari siapa? Tuhan. Semuanya itu, potensi-potensi itu semuanya datangnya dari Tuhan. Hanya saja memang ada di antara mereka yang salah menggunakan potensi mereka. Saul, dia salah gunakan potensinya yang membuat dia akhirnya kehilangan jabatannya sebagai seorang raja. Paulus, dia gunakan pengaruhnya, dia gunakan kemampuan berpikirnya dia, kepintarannya dia, influence-nya dia untuk memburu
dan menyiksa orang-orang Kristen pada zaman itu. Daud yang kita tahu sendiri, Daud raja Israel yang bisa dibilang raja Israel yang paling terkenal. Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dia salah gunakan kekuasaannya untuk membunuh suami orang dan merebut istrinya. Daud juga salah menggunakan kekuasaan. Untungnya di akhirnya dia bertobat. Tapi dia pernah lakukan kesalahan itu. Musa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyombongkan dirinya. Musa pernah juga melakukan kesalahan itu. Aku tambahin satu lagi, Yudas. Yudas bisa dibilang, Yudas murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot bisa dibilang adalah salah satu orang yang mungkin bisa dibilang terpintar di antara murid Yesus. Murid-murid lainnya itu hanyalah nelayan ikan lah, apalah. Tapi Yudas, kalau kita lihat jabatan Yudas pada saat itu adalah bendahara. Orang yang hanya bisa jadi bendahara adalah orang yang punya ilmu menghitung, ada yang punya ilmu di dunia perekonomian. Dan Yudas dipilih untuk itu, tapi sayangnya dia korupsi. Sering diceritakan di Alkitab bahwa Yudas seringkali mencuri uang persembahan, dia korupsi. Yudas memiliki potensi, tapi dia gunakan untuk hal yang negatif. Tapi kita juga tahu dari contoh-contoh yang aku sebut di atas tadi juga ada dan cukup banyak yang menggunakan potensi mereka dengan baik dan tidak menyalahgunakan potensi mereka. Sama juga Daud menyalahgunakan potensi, tapi jangan lupa Daud juga menggunakan potensi. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memimpin Israel agar Israel menang dari jajahan orang Filistin, agar Israel menjadi negara yang maju. Saulus ketika dia bertobat menjadi Paulus. Saulus yang dulunya menyiksa orang Kristen dengan menggunakan ilmu pikirnya, dengan menggunakan kepintarannya, tapi dia akhirnya bertobat dan dia akhirnya menggunakan potensinya untuk hal yang baik, yaitu memberitakan Injil. Dia gunakan kepintarannya, dia gunakan kemampuannya untuk memberitakan Injil. Esther, dia menggunakan influence-nya dan menggunakan kecantikannya untuk mendapat perkenan raja sehingga Israel tidak jadi dibinasakan. Yusuf, dia gunakan kekuasaannya sebagai orang kedua dari Mesir untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Dan bukan hanya Yusuf, tapi juga keluarganya. Influence-nya Yusuf tidak hanya, pengaruhnya Yusuf tidak hanya di Mesir saja, tapi sampai keluar. Keluarganya juga ikut diselamatkan. Jadi maksudnya apa ya teman-teman? Potensi itu netral. Enggak baik, enggak jahat. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Aku buat contoh teman-teman, ini apa? Pisau, ya. Ya pastilah ya, bukan jarum lah ya. Ini pisau. Pisau ini jahat atau baik? Atau netral? Netral. Pisau ini netral. Kita bisa dibilang pisau ini adalah sebuah potensi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita gunakan untuk motong makanan atau untuk tahu sendirilah. Makanya pisau itu netral. Walaupun memang kadang-kadang di film ya, kalau di film-film ini pisau ini kayak konotasinya negatif gitu loh. Oh, orang pegang pisau udah, apalagi kalau sampai mengkilat-kilat di kena lampu gitu, wah udah siap mau. Anyway, intermezzo. Nah, tapi kita mau coba lihat orang-orang tadi, 8 orang tadi. Sebenarnya kita coba mau lihat mereka teman-teman dari sisi yang berbeda. Coba kita lupain lah nama mereka, Saul, Daud, apa semuanya, lupain. Kita coba mau lihat mereka dari potensialnya. Cuma 8 orang ini aja, kita nggak perlu lihat yang lain, cuma 8 orang ini aja kita lihat mereka dari sisi potensinya. Kita nggak perlu lihat mereka dari namanya siapa, keturunannya apa, nggak usah. Kalau kita cuma melihat mereka dari potensinya, maka di sini bisa tertulis kita punya 3 orang raja, 1 orang permaisuri, 1 orang tangan kanan atau wakil presiden lah kita bisa bilang, tangan kanan raja, 1 pemimpin bangsa, salah 1 orang terpintar, dan juga ada manusia terkuat, atau aku sebut aja superhero lah. Kita punya superhero di sini. Bayangkan 3 orang raja, 1 orang permaisuri, dan bukan permaisuri macam-macam, permaisuri dari salah 1 kerajaan yang terkuat, tangan kanan raja, dan dari kerajaan yang terkuat juga pada zamannya, pemimpin bangsa,
salah satu orang yang terpintar di masanya, orang profesor lah, orang paling jenius di masanya. Belum lagi kita punya manusia yang terkuat, superhero. Teman-teman, ini adalah potensi-potensi yang mereka punya, teman-teman. Dan ini belum semuanya loh ya, di Alkitab masih banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Bayangkan teman-teman, jika ada orang-orang kayak gini sekarang di dunia ini. Bayangkan jika orang-orang macam gini itu eksis sekarang di dunia ini. Dan bayangkan jika misalnya mereka menyalahgunakan potensi mereka. Serem teman-teman, 3 raja, 1 permaisuri, tangan kanan raja, pemimpin bangsa, salah satu orang yang orang pintar, belum lagi ada manusia yang terkuat di seluruh dunia. Bayangkan kalau misalnya mereka semua eksis di dunia ini dan mereka menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan potensinya. Serem teman-teman, dunia hancur rasanya ini, kiamat, perang tok isinya bakalan. Tapi aku juga mau kita coba berpikir sebaliknya. Bayangkan orang-orang dengan potensi seperti ini, itu ada di dunia ini, tapi mereka menggunakan potensinya sesuai dengan firman Tuhan, menggunakan potensinya dengan baik. Bayangin, raja, permaisuri, tangan kanan raja, pemimpin bangsa, orang pintar, manusia terkuat. Bayangin kalau misalnya mereka menggunakan potensi mereka sesuai dengan firman Tuhan, menggunakan potensi mereka dengan baik. Bisa jadi mungkin bumi nggak akan ada perang. Bisa jadi zaman sekarang ini akan super modern kayak Star Trek kali ya mungkin teman-teman ya. Sangat modern, sangat maju, nggak ada perang, damai. Bisa jadi mungkin seperti itu. Seandainya seorang di seluruh bumi melakukan hal yang seperti itu. Terus kalau gitu sekarang permasalahannya, kenapa sih orang itu kok menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan potensinya? Padahal jelas-jelas potensi itu bisa dibuat untuk sesuatu hal yang baik. Tapi kok rata-rata orang kok melakukannya justru untuk hal-hal yang jahat? Kenapa seperti itu? Jawabannya teman-teman, itu cuma satu kata aja, terdiri dari 3 huruf. E-G-O. Ego. Manusia itu pada dasarnya egois. Kita cuma mau mementingkan diri kita sendiri. Mari kita coba lihat contoh paling gampang yang paling jelas di Alkitab. Simson. Karena ini adalah contoh yang paling gampang diserap lah. Mari kita coba buka ayatnya di Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima teman-teman. Mulai saya tolong bantu Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Aku bacain Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kita semua tahu, Simson, hakim-hakim dari Israel, dia adalah orang yang bisa dibilang ditugaskan oleh Tuhan, sesuai dengan ayat ini, adalah untuk menyelamatkan Israel dari Filistin. Dan teman-teman, kalau kita lihat Simson itu adalah bisa dibilang seorang hakim yang potensinya itu paling menonjol dari semua hakim-hakim. Coba kalau teman-teman lihat hakim-hakim yang lain, mereka paling kayak orang biasa saja yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi hakim. Tapi lihat Simson, potensinya dia punya kekuatan yang luar biasa. Apa aja sih prestasi Simson? Dia tuh kemampuannya Simson tuh apa aja? Simson mengalahkan ratusan orang Filistin hanya modal pakai tulang. Dia mengangkat pintu gerbang kota segede, nggak tahu aku segede apa, tapi gede banget. Dia angkat tuh ke gunung sendirian. Dia juga ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa teman-teman. Nggak tahu, ya itu tadi aku bilang superhero. Bayangin, seorang superhero memimpin bangsa teman-teman. Black Adam punya, kayak Black Adam serius. Bakal lebih gede lagi itu, luar biasa. Kayak superhero. Jadi bukan fiksi ya, betulan orang ini pernah ada. Potensinya si Simson itu gedenya nggak karu-karuan. Tapi kita tahu sendiri Simson, dia dikuasai oleh egonya. Egonya Simson itu gedenya nggak karu-karuan. Dia sangat menyalahgunakan potensinya. Potensi yang Tuhan udah kasih ke dalam dia, potensi sebesar itu disalahgunakan. Dia gunakan untuk urusan pribadi.
Sayang banget. Dan sebagai seorang yang kuat, Simpson pasti juga punya perawakan yang menarik dong. Kuat, keren kelihatannya gitu. Dan dia gunakan karisma itu untuk tidur dengan pelacur. Seorang nazir Allah, teman-teman. Dia gunakan karismanya, dia gunakan potensinya apapun hanya untuk kepuasan pribadinya dia sendiri. Sangat amat sangat disayangkan. Dan yang menyedihkan teman-teman, di saat Simpson kembali mendapatkan kekuatannya, setelah kita tahu kan ceritanya Simpson akhirnya ditipu oleh Delila, rambutnya dipotong, dia kehilangan kekuatannya, dia akhirnya disuruh menjadi budak dan matanya dibuat buta. Dan teman-teman tahu ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, apa? Gunanya untuk apa? Apa yang dia lakukan? Kita coba lihat ayatnya lagi, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Aku bacain, Hakim 16 ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah dulu teman-teman waktu aku zaman kecil, aku mikirnya, berarti si Simpson ini tobat dong, dia akhirnya pun juga membunuh banyak orang Israel kan. Tapi aku lupa satu hal, motivasi. Lihat, Simpson, ya memang dia berdoa minta kekuatan kembali kepada Tuhan. Tapi lihat, apa dasar doanya? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Bukan. Lihat kata-katanya ini. Supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simpson egois. Dia motivasinya bukan memuliakan Tuhan. Dia motivasinya untuk mendapatkan potensinya kembali, hanya untuk balas dendam. Miris, kasihan, ya ampun. Walaupun memang dia membunuh banyak orang Israel, tapi motivasinya balas dendam. Egonya dia terlalu gede, sangat-sangat gede. Dan untuk menambah, kasihannya juga, di mana Simpson dikuburkan? Kalau teman-teman baca di Alkitab, teman-teman akan tahu Simpson itu lahirnya di Zora dan Estaol. Itu nama tempat di sana. Dan itu adalah tempat di mana Simpson lahir. Dan Simpson juga dikuburkan di Zora dan Estaol. Artinya apa? Simpson enggak kemana-mana. Bayangin teman-teman, orang dengan potensi sebesar itu, yang Tuhan sudah kasih ke dalam dirinya dia, lebih dari hakim-hakim yang lain, tapi dia salah gunakan, dia menggunakan itu untuk egonya sendiri. Hasilnya apa? Dia enggak kemana-mana. Dan tugas dia yang harusnya dia lepaskan bangsa Israel dari Filistin, bangsa Israel pun juga enggak kemana-mana. Bangsa Israel juga tetap stay di tempat yang sama. Justru hakim-hakim yang lain yang justru bisa dibilang secara potensial dilihatnya itu kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan Simpson, justru mereka yang melepaskan Israel dari Filistin. Kasihan Simpson. Kenapa? Egonya Simpson gede banget. Ketika ego sudah mulai menguasai, maka yang ada itu hanya penyalahgunaan. Ketika ego menguasai diri, hanya ada penyalahgunaan. Dan bukan hanya Simpson, juga ada yang lainnya. Aku udah jelasin tadi, tapi aku mau jelasin lagi. Saul, dia salah gunakan kekuasaannya. Dia berperang tanpa menunggu persetujuan Samuel. Dia berperang, dia gunakan kekuasaannya untuk ngajak orang perang tanpa tunggu persetujuan dan seenaknya sendiri. Akhirnya dia kehilangan kekuasaannya. Saulus, dia menggunakan otaknya, dia menggunakan kepintarannya, untuk bisa dibilang untuk menjadi seorang detektif yang digunakan untuk memburu orang-orang Kristen pada zaman itu. Daud menyalahgunakan kekuasaannya untuk membunuh suami orang dan mengambil istrinya. Untungnya memang Daud bertobat. Dan Musa menyalahgunakan kekuasaannya untuk apa? Kesombongan. Karena dia ingin dipuji. Sekali lagi, ego. Dan masih banyak yang lainnya, tapi aku nggak akan ngomong di situ. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana agar tidak disalahgunakan? Bagaimana sih supaya supaya potensi kita yang kita punya itu tidak disalahgunakan? Jawabannya satu, dan ini adalah inti dari sharingku hari ini teman-teman. 4 huruf. H-A-T-I. Hati. Heart. Hati. Cuma itu sebenarnya. Itu pesan dari message hari ini. Sebenarnya hanya ini yang mau ngomongin. Simpel aja, hati. Bagaimana kondisi hati kita? Kita perlu menjaga hati kita. Ingat sekali lagi, potensi itu netral.
potensi dikontrol oleh hati. Kalau hati kita baik, yang terjadi adalah potensi kita juga pasti akan baik. Tapi kalau hati kita jahat, ego kita menguasai, maka ya potensi kita hanya akan dipakai untuk hal yang jahat. Jadi hati itu yang menentukan bagaimana kondisi hati kita. Jadi hati kita harus benar, teman-teman. Jadi sebenarnya tugas kita itu simpel. Kita harus jaga hati, itu aja. Kita tidak perlu untuk urusan potensial, itu udah urusan Tuhan. Tuhan yang kasih kita potensi, itu urusan Tuhan. Tapi tugas kita adalah menjaga supaya potensi itu tidak salah digunakan. Dengan cara apa? Kita harus jaga hati kita. Sesimpel itu aja, teman-teman. Nah, tapi bagaimana? Siapa di sini percaya bahwa jaga hati itu susah? Jaga hati itu susah. Aku setuju. Sangat-sangat susah, banyak banget godaannya, banyak banget masalahnya. Kepingin menjaga hati, tapi bagaimanapun juga mau coba apa, pasti ada lagi lah salah, pasti kita salah gunakan ini, salah gunakan itu, kita jatuh lagi apa ini itu. Terus gimana sih caranya kita menjaga hati? Siapa yang bisa menjaga hati itu siapa? Jawabannya teman-teman jujur, enggak ada. Kita enggak bisa menjaga hati kita sendiri, enggak bisa. Mau orang seluruh dunia pun tidak ada yang pernah bisa menjaga hati sih. Kalau kita lakukan itu sendiri. Ketika kita mencoba menjaga hati diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa. Itu ibarat sama aja kayak kita mencoba mematuhi hukum Taurat. Hukum Taurat diciptakan itu untuk menyatakan kesalahan kita, teman-teman. Kita coba patuhin, habis kita, nggak mungkin. Kita coba mematuhi dengan cara kita sendiri, nggak mungkin bisa. Kita mencoba untuk menjaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri, habis. Nggak mungkin, impossible, nggak mungkin. Terus gimana caranya? Untungnya teman-teman, kita memiliki seorang penolong. Penolong yang Tuhan Yesus sudah kasih ke kita, Roh Kudus. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita. Hari ini adalah hari Pentakosta, teman-teman. Dan 10 hari kemarin, 2 minggu kemarin kita sudah mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Siapa di sini teman-teman yang ikut doa kepenuhan? Mau itu online, mau itu onsite, siapa yang ikut? Ya, bagus. Dan ini teman-teman, uniknya adalah mungkin kita mengira, kalau gitu Roh Kudus hanya dicurahkan pada saat itu aja ya. Kita kalau itu udah lewat, berarti kita nggak bisa lagi. Oh enggak teman-teman, Roh Kudus setiap saat itu pasti akan dicurahkan. Bukan berarti ketika doa 10 hari udah selesai, maka setelah itu kita nggak bisa dapat Roh Kudus lagi. No. Kita masih bisa dapat Roh Kudus. Bahkan bagi kita yang sudah kepenuhan Roh Kudus pun setiap hari kita harus minta. Kita harus selalu minta karena tantangan kita untuk menjaga hati itu selalu ada setiap hari, teman-teman. Sekali lagi, jaga hati. Karena kalau kita tidak menjaga hati dan kita tidak meminta pertolongan Roh Kudus, nggak mungkin, impossible, nggak mungkin kita bisa menjaga hati diri kita sendiri. Jujur teman-teman, aku juga masih struggle. Apakah aku pernah menyalahgunakan potensi? Pernah, berkali-kali, pernah. Dan aku yakin di antara kita juga ada yang menyalahgunakan potensi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi jika kita bisa menjaga hati, bisa dipastikan potensi kita pasti akan berdampak positif. Pasti itu. Jika kita minta Roh Kudus untuk menjaga hati kita, Roh Kudus tolong jaga hatiku, karena aku nggak bisa lakukan ini sendiri. Ketika kita minta Roh Kudus untuk menjaga hati kita, pasti hasilnya positif. Dan apapun, karena hasilnya positif, maka apapun yang kalian lakukan pasti akan berdampak positif. Apapun hasil karyamu, lagu-lagumu, apapun yang kalian buat pasti akan berdampak positif. Lagumu akan memberkati orang, karya-karyamu akan memberkati orang, uang yang kalian punya akan kalian gunakan untuk hal yang positif, untuk memberkati orang, alih-alih kalian gunakan untuk memuaskan keegoisan kita sendiri. Dan alih-alih untuk dipakai hal yang salah, potensi kita dipakai untuk hal yang baik, jadi potensi kita bisa memberkati dunia, teman-teman. Mungkin teman-teman ada di antara kalian yang merasa, aku kok kayaknya nggak punya potensi ya.
oh kok kayaknya aku ini ya potensi ada tapi kok kayaknya kecil ya, nggak kayak si dia. Oh teman-teman, kalian mau tahu nggak? Sebenarnya tidak ada yang punya potensi kecil di sini. Nggak ada. Teman-teman yang merasa mungkin potensinya kecil atau merasa nggak punya potensi, oh teman-teman, kita semua punya potensi. Siapa percaya? Kita semua punya potensi dan potensi yang kita punya besar. Buktinya di mana? Ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Next slide bisa. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, tapi di sini aku yang tertarik adalah janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat yang sangat-sangat terkenal banget. Kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Simple, karena Tuhan memberikan potensi yang besar kepada anak muda. Jika anak muda itu nggak punya potensi atau potensinya dikit, ayat ini nggak ada. Potensi anak muda itu besar. Kita semua punya potensi yang sangat besar. Jadi teman-teman, nggak usah minder. Kalau teman-teman merasa mungkin, aduh kok kayaknya aku nggak punya potensi. No, kalian punya potensi. Kalau teman-teman merasa, aduh kok kayaknya potensiku kecil ya. No, kalian semua punya potensi. Dan potensi kalian besar. Potensi kalian besar. Sekali lagi, nggak usah minder. Potensi kalian besar. Dan jujur teman-teman, jujur. Sebenarnya potensi yang kita punya itu sangat besar dan saking besarnya itu sebenarnya membuat kita tergolong menjadi orang-orang yang berbahaya. Aku ulangi, potensi kita karena begitu besar itu membuat kita menjadi orang-orang yang berbahaya. Berbahaya kepada siapa? Ada 2 grup. Jika kita salah gunakan potensi kita, maka kita berbahaya bagi dunia. Tapi jika kita gunakan potensi kita dengan benar sesuai firman Tuhan, maka kita berbahaya bagi iblis. Teman-teman ingat Paulus? Ketika dia Saulus, dia menggunakan potensinya untuk hal yang jahat, dia menggunakan kepintarannya untuk hal yang jahat. Apa yang terjadi? Dia menjadi bahaya bagi dunia. Tapi ketika dia bertobat, Saulus menjadi Paulus. Ketika dia gunakan potensinya untuk hal yang baik, apa yang terjadi? Paulus mengabarkan Injil. Pauluslah yang menulis sebagian besar dari surat-surat di Perjanjian Baru. Dan Paulus juga yang menggunakan potensinya untuk mengajar orang-orang jemaat-jemaat di zaman itu. Paulus menggunakan potensinya dengan baik, dia menjadi ancaman, dia menjadi bahaya bagi iblis. Dan iblis mengakui hal ini. Teman-teman ingat kata-kata dari iblis? Iblis pernah berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Siapa kamu? Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Bayangin, iblis saja sampai kenal Paulus itu siapa. Kenapa? Karena Paulus menggunakan potensinya dengan baik. Sehingga dia menjadi ancaman bagi iblis. Iblis kenal, aduh ini orang bahaya nih. Sampai Yesus kenal, Paulus aku kenal. Itulah Paulus, karena dia menggunakan potensinya dengan baik, dia menjadi ancaman bagi iblis. Demikian dengan kita juga teman-teman, jika kita gunakan potensi kita dengan benar, kita semua adalah ancaman iblis. Jadi kita kembali ke pertanyaan semula, apa itu orang yang baik? What is good person? What is a good person? Apakah good person itu seperti tadi? Adalah orang yang punya sopan santun, yang punya tata krama yang baik, yang sabar, murah senyum, dan sebagainya. Tentu itu bagian dari good person, orang baik. Tapi apakah itu? Enggak. Kalau hanya sekedar itu bukan orang baik, good person. Itu hanya nice person. Memang kalau dalam bahasa Indonesia, nice itu artinya baik juga. Tapi ini hanya sekedar nice saja, nice person. Bukan good person. Terus, kemudian kalau gitu good person, orang baik, itu apa dong? Apakah good person itu berarti adalah orang yang punya potensi? Tentu iya, tapi apakah cuma sekedar potensi aja? Lebih dari itu. Kalau cuma sekedar potensi, bisa salah, bisa baik, kita nggak tahu. Lebih. Jadi, apa itu orang baik? What is good person? Good person is a dangerous person who has it under control. Good person is a dangerous person who has it under control. Atau orang baik adalah orang yang berbahaya
tapi yang bisa menjaga hatinya. Itu orang baik. Nah di sini teman-teman, ada sebuah film, cuplikan film yang bisa dibilang itu bisa jadi contoh ilustrasi yang bagus lah untuk sharingku hari ini. Jadi aku mau teman-teman kita mau lihat potongan film ini sebentar. Mulmet bisa tolong? This is why you were chosen. Because a strong man who has known power all his life may lose respect for that power, but a weak man knows the value of strength and knows compassion. Thanks. I think. Whatever happens tomorrow, you must promise me one thing. That you will stay who you are. Not a perfect soldier, but a good man. Teman-teman tahu ini dari mana? Hah, siapa? Wakanda, apa? Kapten Amerika, iya benar. Wakanda. Anyway, ya ini cerita dari Kapten Amerika ketika dia dipilih untuk akhirnya bisa menjadi Kapten Amerika, menjadi kandidat untuk jadi Kapten Amerika. Dan teman-teman tahu, sedikit sinopsis lah ya, dari ceritanya akhirnya dia disuntik dengan serum yang membuat dia menjadi seorang superhero. Di sini kita lihat Kapten Amerika, Steve Rogers, dia punya potensi yang luar biasa. Dia disuntik itu, akhirnya dia menjadi orang menjadi seorang superhero dan menjadi seorang Avenger pertama, pemimpin Avenger pertama. Ini adalah kalau kita lihat kemampuannya Steve Rogers, apalagi dia punya perisai yang nggak bisa dihancurin. Ini adalah potensi yang berbahaya teman-teman, potensi yang luar biasa gede dan berbahaya. Tapi kita tahu sendiri dari cerita ini, dari klip ini, bahwa Steve Rogers ketika dia dinasehati oleh dokternya untuk menjadi orang baik, dia lakukan itu. Dia tidak menggunakan kemampuannya untuk hal yang jahat. Dia gunakan untuk hal yang baik. Sehingga akhirnya Kapten Amerika, kalau kalian teman-teman lihat dari filmnya, dijuluki apa? Good man. Dia dibilang saya orang baik. Dan bahkan kebaikan hatinya yang begitu murni, begitu baik itu sendiri, teman-teman tahu ceritanya di Avengers Endgame, dia gara-gara kebaikannya itu, dia menjadi orang yang cukup layak untuk ngangkat palunya Thor. Karena dia good man, orang baik, orang yang menggunakan potensinya untuk hal yang baik. Dia dianggap worthy oleh palu Mjolnirnya Thor. Sampai seperti itunya. Nah, dan selamanya Kapten Amerika dikenal sebagai good man. Potensi ketika digunakan dengan baik, hasilnya bisa mengubah dunia. Dan itulah good man. Ayat terakhir. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini nggak perlu diartiin apa gimana teman, ini sudah paten kayak gini. Kita nggak perlu mikirin arti tersembunyi apa, nggak ada. Ini ayat ini. Ketika hati kita benar teman-teman, maka potensi kita akan terpakai dengan benar, dan potensi kita karena terpakai dengan benar akan membawa kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Potensi kita akan membawa kehidupan, bukannya kematian, tapi justru kehidupan. Dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja, potensi kita bukan hanya sekedar membawa kehidupan bagi dunia ini, tapi juga akan membawa kehidupan bagi dirimu. Potensimu akan ditambah, berkatmu akan ditambah, potensimu akan semakin hidup teman-teman. Sekali lagi, sama seperti pisau ini, potensi, tidak jahat, tidak baik. Tapi jika digunakan dengan benar, bisa untuk memotong makanan yang bisa kita berikan kepada orang, agar orang itu tidak kelaparan, agar orang itu mendapatkan kehidupan. Tapi di tangan yang salah, bisa mendatangkan kematian. Kita mulai contoh terakhir, setelah itu aku akan selesai, penyanyi bisa maju. Mari kita lihat contoh terakhir dari orang baik terbesar di sepanjang sejarah. Orang baik terbesar di sepanjang sejarah yang pernah ada di bumi, yang pernah tinggal di bumi. Yesus.
Yesus, kalau kita lihat teman-teman, potensinya itu sangat amat sangat luar biasa. Lihat, Yesus bisa apa? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia berjalan di atas air, dia memberi makan 5.000 orang, dia bangkit dari kematian, dan lain sebagainya. Aku nggak bisa sebutin semuanya. Coba lihat teman-teman, potensi Yesus sangat besar dan bisa dibilang sangat berbahaya jika digunakan secara salah. Tapi kita tahu sendiri, ini Yesus, orang baik terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dan Yesus lebih dari sekedar orang baik. Dia Allah yang baik. Allah yang baik, yang siap untuk membantu kita. Yang siap untuk membantu kita untuk dengan cara mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Agar kita juga seperti Dia menjadi orang-orang yang baik. Jadi apa pesanku, teman-teman? Pesanku cuma satu, teman-teman. I want you to become good man. I want you to become good person. Jadi, siapa di sini yang mau jadi good person? Semua teman-teman, kalian mau jadi good person? Simple. Milikilah hati yang baik. God bless you all. Dan ini bisa maju. Kita mau nyanyikan satu lagu, teman-teman. Dan setelah itu aku kembaliin ke